Selamat datang di channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK Negeri 1 Cibinong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Halo anak-anakku semua, pelajar SMA SMK. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK Negeri 1 Cibinong bersama Ibu Ella Sulistiawati. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang penyelenggaraan pengurusan jenazah. Kita semua sudah pasti sering melihat orang meninggal dunia di sekitar kita, baik itu karena dikarenakan sakit atau dikarenakan karena mengalami kecelakaan atau musibah ataupun bencana yang semuanya akan mengarah kepada kematian. Kematian merupakan ketetapan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tiap-tiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tindakan kita sebagai seorang muslim kepada seseorang yang sudah meninggal dunia, yang pertama adalah pejamkan matanya apabila matanya masih terbuka. Yang kedua, menutup seluruh anggota badannya. Yang ketiga, letakkan di tempat yang aman. Dan yang terakhir, bagi saudaranya atau kerabat dekatnya boleh menciumnya. Anak-anakku semua, hukum pengurusi jenazah adalah fardu kifayah. Adapun pengurusan jenazah yang dimaksud adalah meliputi yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Bahasan yang pertama dari pengurusan jenazah adalah memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan adalah haruslah Islam, balik dan berakal sehat. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sebagian ataupun sedikit. Dan yang ketiga, bukan karena mati syahid. Siapa saja orang yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama adalah keluarganya dan orang yang mampu memandikannya seperti pemuka agama. Yang kedua, berjenis kelamin sama dengan jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki. Apabila jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan. Dan yang selanjutnya, orang yang mampu menjaga rahasia atau menutup aibnya jenazah. Untuk selanjutnya adalah cara memandikan jenazah. Berikut ini Ibu akan jelaskan dan Ibu akan paparkan tata cara dan persiapan apa saja ketika akan memandikan jenazah. Berikut Ibu akan paparkan bagaimana cara memandikan jenazah sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memandikan jenazah adalah ember untuk menampung air, kapur barus, daun bidara, sabun mandi. Petugas yang memandikan jenazah menggunakan masker. Gunanya agar terhindar dari bau yang menyengat dan penyakit tertular. Sarung tangan gunanya untuk menghindari penyakit yang tertular dari jenazah. Sepatu bot dan celemek. Jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi dan ditutupi dengan kain agar auratnya tertutup. Membasuh jenazah sebanyak 3 kali atau sebanyak bilangan ganjil dan seterusnya dimulai dari sebelah kanan.
membersihkan kotoran dan najis, menekan perutnya secara perlahan, dan membersihkan lubang-lubang telinga, hidung, dan mata. Menyiramkan air ke seluruh tubuh, kemudian jenazah dimiringkan ke kanan. Dibilas dengan bersih dan bilasan terakhir sirami dengan kapur barus dan harum-haruman. Kemudian membudukan jenazah. Demikian maka jenazah siap untuk dikafani. Anak-anakku semua, untuk penyelenggaraan pengurusan jenazah selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Adapun syarat dan ketentuannya, yang pertama, syarat dan ketentuannya sama halnya dengan memandikan jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya diperoleh dengan cara yang halal, artinya tidak hasil mencuri. Yang kedua, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang berwarna putih, bersih dan sederhana. Kemudian untuk jenazah laki-laki, kain kafan yang digunakan adalah 3 helai lapis kain kafan, dan untuk perempuan adalah 5 lapis kain kafan. Berikut Ibu paparkan bagaimana tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Berikut alat-alat yang harus dipersiapkan untuk mengkafani. Yang pertama adalah kain kafan. Gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus ganjil. Yang kedua, kapas. Kapas digunakan untuk menutup semua lubang yang ada pada jenazah, terutama telinga dan hidung. Yang ketiga, minyak wangi cendana adalah untuk memberi wangi-wangian kepada jenazah. Yang keempat, pengukur meteran untuk mengukur tinggi jenazah. Yang kelima, menyiapkan perlengkapan jenazah. Bagi jenazah laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Untuk jenazah perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat adalah untuk menutupi kemaluan jenazah. Yang keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, mengoleskan minyak wangi cendana pada tubuh jenazah. Yang kedua, siapkan kain kafan beserta talinya dan pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Yang ketiga, jenazah diberi kapas pada lubang telinga dan hidungnya. Yang keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki, pakaikan baju, tali pengikat, dan cawat. Dan untuk jenazah perempuan, pakaikan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian tarik ujung kain kafan sebelah kiri diikuti dengan kain kafan sebelah kanan. Kemudian ikat dengan tali simpul yang bisa dilepas. Dengan demikian, jenazah sudah dikafani dan siap untuk disolatkan. Bahasan yang ketiga dalam pengurusan jenazah adalah menyolatkan jenazah. Syarat sholat jenazah yang pertama adalah yang menyolatkan adalah orang Islam, kemudian suci dari hadas besar hadas kecil, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah yang akan disolatkan hendaknya sudah dimandikan dan dikafani dengan rapi. Kemudian yang ketiga, jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang akan menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur ataupun sholat gaib. Adapun rukun sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Kemudian yang keempat, membaca suratul Fatihah. Kemudian selanjutnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian berdoakan jenazah. Selanjutnya
mendoakan keluarga yang ditinggalkan, dan yang terakhir mengucapkan salam. Berikut Ibu akan paparkan bagaimana cara menyolatkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Mari kita perhatikan. Berikut tata cara sholat jenazah pria dan wanita. Lafadz niat sholat jenazah laki-laki. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratil fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Lafadz niat sholat jenazah perempuan. Usolli ala hadihil maitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah takbir ketiga membaca doa jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian yang terakhir mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagian terakhir dari tahapan pengurusan jenazah adalah menguburkan jenazah. Beberapa anjuran Rasulullah SAW tentang penguburan jenazah, diantaranya yaitu 1. Menyegerakan jenazah untuk dikuburkan. Yang kedua, mengubur di siang hari kecuali keadaan darurat. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan. Yang keempat, membaca doa saat memasukkan jenazah ke dalam kubur. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan ahli waris menjadi jaminan hutang si mayit. Dari pemaparan materi yang sudah kita jelaskan, anak-anak, hendaklah terbentuk perilaku mulia terhadap saudara dan tetangga kita yang tertimpa musibah kematian. Yaitu diantaranya yang pertama, hendaklah kita mengunjungi rumah dan mendoakan jenazah. Yang kedua, hendaklah kita melaksanakan fardu kifayah dengan membantu mengurusi jenazahnya. Yang ketiga, memberikan bantuan sumbangan semampu kita, baik itu berupa makanan, uang, ataupun tenaga. Dan yang terakhir, hendaklah kita menghibur dan menasihati ahli waris yang ditinggalkan dari jenazah agar senantiasa sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Demikian anak-anakku sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan hikmah yang sangat berharga dari pelajaran kita tentang penyelenggaraan pengurusan jenazah. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bertemu kembali di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Terima kasih.